Halo teman-teman, kenalin aku Akbar Hidayatullah, biasa dipanggil Akbar. Aku mahasiswa Kimia ITB angkatan 2021 dan sekarang menjadi salah satu pengajar di Master TPB untuk bidang kimia. Nah, kenapa sih Kak memutuskan untuk ambil jurusan kimia sampai sekarang masih mau berurusan dengan kimia? Yang pertama, tentunya aku merasa cukup menguasai bidang kimia dan yang kedua, sudah pasti karena aku menyukai kimia. Tapi kenapa bisa sesuka itu Kak dengan kimia sampai mau terus-terusan berurusan dengan bidang itu? Aku bertemu dengan kimia itu mungkin seperti kebanyakan teman-teman waktu kelas 10 SMA. Ya, jadi falling in love at the first sight kalau kata orang-orang. Begitu dikenalkan dengan kimia, aku jadi punya perspektif baru dalam memandang dunia ini. Yang ini dari sudut atau skala yang sangat-sangat kecil, skala atomik. Nah, dari situ aku punya tadi kacamata baru untuk melihat dan memproses bagaimana dunia ini bekerja gitu. Kemudian hal lain yang menarik dari kimia adalah setelah kita belajar sedikit demi sedikit, eee, kita bisa tahu bahwasanya untuk banyak sekali atau hampir semua materi di dunia ini ternyata bisa disusun atau memang tersusun dari hal-hal yang sederhana. Jadi analoginya kayak main Lego teman-teman. Kita bisa bikin kastil, mobil-mobilan atau karakter kartun gitu dari blok-blok Lego yang kecil-kecil dan sederhana. Nah, bangunan yang kita bikin dari Lego itu yang menentukan adalah satu komposisi Lego yang kecil-kecilnya gimana dan kedua tentu saja bagaimana cara kita menyusunnya. Nah, kimia juga kayak gitu. Kemudian makin ke sini apalagi pas sudah masuk jurusan kimia, aku jadi sangat-sangat relate dengan kimia untuk kehidupan sehari-hari. Kita tahu semua bahwasanya setiap hari, setiap saat kita berurusan dengan kimia. Udara ini mengandung unsur-unsur kimia, air yang kita minum itu senyawa kimia, baju yang kita pakai ini adalah material kimia, dan semuanya tidak bisa lepas dari kimia. Kemudian dari situ aku juga tahu bahwasanya kita bisa loh bikin beberapa hal yang kelihatannya kompleks itu di lab dengan step-step yang ternyata sederhana setelah dilakukan. Tapi mungkin ya ada berhasil dan gagalnya, tapi bisa gitu dengan teori yang dipraktekkan dengan benar. Misalnya baju ini teman-teman, ini terbuat dari katun. Nah, katun itu secara molekuler ternyata dia tersusun atas yang namanya selulosa. Nah, selulosa itu kalau teman-teman tahu atau mungkin sudah familiar, dia adalah bahan daripada tisu, kertas, dan batang kayu. Tapi kenapa secara look atau secara fisik baju ini sangat berbeda dengan kayu, kertas, dan tisu tadi, walaupun penyusunnya sama-sama selulosa. Nah, kimia bisa menjelaskan itu. Jadi dari skala atomik kita bisa menjelaskan bagaimana eh, hal-hal kecil yang menyusun hal-hal besar itu tampak beda ketika komposisinya beda dan cara menyusunnya juga beda. Kemudian banyak juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau teman-teman tahu ternyata sabun itu bisa dibuat dari minyak dengan mencampurkannya bersamaan soda api kalau teman-teman tahu NaOH. Itu di SMA sudah dikenalkan mungkin ya. Nah, sabun itu tadi ternyata di dunia tambang bisa dipakai teman-teman di EOR, Enhanced Oil Recovery, alias kita memakai sabun atau surfaktan secara umum untuk mendorong air yang membawa minyak ke luar permukaan tanah sehingga bisa kita ambil gitu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu bahwasanya kimia ini sangat-sangat komprehensif bahasannya, sangat-sangat kompleks pendalamannya sehingga belajarnya bisa sangat fun gitu. Ya, segitu aja dari aku. Sampai bertemu di Master TPB untuk bidang kimia. Terima kasih.